Wal fiqhu li islahil amal wa hifdzun nizam. Pemahaman terhadap memperbaiki amal, menjaga nizam, wa zuhuril hikmah bil ahkam. Lalu dapat menangkap hikmah dalam sebuah hukum. Jadi seorang yang belajar tasawuf itu ibadah beda dengan ahli fikih. Ahli fikih menyebut ibadah itu sebagai taklif. Apa arti taklif? Beban. Bagi seorang sufi, ibadah itu bukan beban, tapi ladzah, kelezatan. Hajah, keperluan, kebutuhan. Subuh barusan, itu apa? Itu kebutuhan kita, kebutuhan jiwa kita, atau hanya sebatas membayar hutang? Beban. Yang mana Pak kira-kira? Silakan dirasakan sendiri. Ya. Kenapa subuh lagi seger-seger sholat 2 rakaat, giliran siang, sore udah capek-capek 4 rakaat. Kalau kita menganggap itu sebagai beban seperti paradigma ahli fikih, ya bayar utang aja Pak. Nah, ini perbedaan, sedikit perbedaannya. Lalu beliau mengatakan tasawuf itu juga ilmu mengenai usul pokok ilmu tauhid. Nah, makanya beberapa kitab tasawuf yang level tinggi itu pembahasannya tentang wujud Allah. Seperti kitab At-Tuffah Al-Mursalah. Ini seminggu ini saya 2 kali membedah kitab itu di Sumatera. Satu di Zawiyah Tarekat Sufi, yang kedua di pesantren. Sebelum ke sini Pak, ini langsung diculik sama pengurus ini ya. Baru nyampe jam 1. Tiduran bentar langsung dibawa ke sini. Jadi ada kajian tasawuf mengenai kolbu. Ada yang kedua mencari hikmah amalan, maka judulnya Sirrul Asrar, hikmah tasyri', itu udah masuk ke sana sebenarnya antara falsafah sama tasawuf. Kalau Sirrul Asrar itu udah tasawuf. Ada yang tentang ilmu tauhid. Jadi tauhid versi tasawuf itu lebih dalam daripada tauhid versi ahli akidah. Maksudnya apa tuh? Karena imam ahli akidah yang bernama Abul Hasan Asy'ariyah itu bergurunya kepada Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Pernah berguru kepada Junaid. Dan muridnya Junaid bernama Ruwaim. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari ini pernah belajar tasawuf ketika dia sudah tobat daripada Mu'tazilah. Tidak seperti yang dibuat oleh teman-teman Salafi, mereka membuat cerita bohong tentang Abul Hasan Asy'ari. Bahwa Asy'ari ini awalnya Mu'tazilah, lalu menjadi Asy'ariyah, lalu menjadi Salafiyah. Suka-suka aja buat sejarah ya. Sejarah nggak bisa diakal-akali, sejarah itu butuh bukti. Kalau mau buka kitab sejarah, buka kitab yang ada sanadnya. Dan yang bersanad tentang Asy'ari itu adalah kitab Tabyin Kazbil Muftari fi manusiba ilal Imam Abil Hasan Asy'ari, karya Imam Ibnu Asakir, ahli hadis di zamannya. Itu dia. Nggak ada di situ penyebutan bahwa 3 periode. Baru muncul di zaman Ibnu Taimiyah. Lalu dikutip kalam Ibnu Taimiyah itu oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini Asy'ari. Cuma karena dia percaya Ibnu Taimiyah dinukil-nukil aja. Qila, dikatakan. Siapa yang ngomong? Sebenarnya Ibnu Taimiyah. Asy'ari itu 3 periode. Periode pertama Mu'tazilah, yang kedua Asy'ariyah, yang ketiga jadi Salafiyah. Ini tidak benar. Yang benar gimana? Imam Asy'ari kecilnya belajar kepada Zakaria As-Saji dan ayahnya Syekh Ismail. Berarti ahlus sunnah.
Zakaria As-Saji itu murid Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Al-Muzani, akidahnya Ahlus Sunnah. Lalu ayahnya wafat, dia tetap ngaji kepada As-Saji, tapi ayah berikutnya, jadi ayah sambung Pak, ayah tiri nyebutnya. Ibunya nikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai ini bapak Mu'tazilah. Menjadi Mu'tazilah lah dia dalam beberapa waktu, sampai kemudian dia menemukan kelemahan-kelemahan Mu'tazilah, lalu dia pindah menjadi Asy'ari yang kita kenal sampai saat ini, yang sangat relevan dengan akidah sufi. Maka tidak ada sufi di dunia yang sahih lah ya, illa wa asy'ariyun au maturidiyun, kecuali akidahnya Asy'ari atau Maturidiyah. Belajar sifat 20 di Mesir itu, sahabat saya pemimpin salah satu madrasah di Sumatera itu bercerita, saya punya syekh di sana tidak mau mengajarkan tasawuf kepada murid sampai muridnya mengerti akidah Asy'ariyah, belajar sifat 20. Saya harap di sini diajarkan ya. Ilmu tauhid itu ada yang untuk menjaga dalil akli, itu yang kita sebut ilmu kalam, ilmu tauhid yang biasa. Ada yang untuk menyampaikan ruh kepada Allah, itu dengan ilmu tasawuf. Itu perkataan Imam Zarruq lebih kurang ya. Ada imam tadi, Imam Junaid, gurunya Imam Asy'ari, itu menjelaskan tasawuf lebih mudah. Apa kata beliau tentang tasawuf? At-tasawuf isti'mal kulli khuluqin saniyyin. Tasawuf itu ketika orang mempraktekkan akhlak yang luhur. Wa tarku kulli khuluqin daniyyin. Meninggalkan akhlak yang buruk. Akhlak itu tumbuhnya dari kebeningan kolbu. Kalau tidak dari kebeningan kolbu, itu namanya tasannu', dibuat-buat. Contoh, tawadhu. Tawadhu hakiki muncul dari tidak merasa apa-apa di hadapan Allah. Kalau sudah tidak merasa apa-apa di hadapan Allah, maka orang ini akan muncul ekspresinya namanya tawadhu. Maka orang ini tidak perlu memuji-muji orang untuk meninggikan dirinya. Jadi ada orang tawadhu untuk meninggikan dirinya. Jadi ada al-kibru fit tawadhu. Ada kesombongan dalam tawadhu, hati-hati. Kayaknya pura-pura merendahkan diri di depan seseorang, tapi sebenarnya untuk meninggikan dirinya. Nah, ini berbahaya. Karena setan itu bisa masuk dari mana-mana ya. Enggak masuk di luar sholat, masuk dalam sholat. Enggak masuk dalam kelalaian, masuk dalam zikir. Kalau enggak punya tauhid yang kuat, kebawa kita. Imam Junaid tadi itu wafatnya tahun 297, maka sangat mungkin, sangat besar kemungkinan beliau menjadi guru Imam Asy'ari ya. Oke.